Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakid Abdul Aziz SPD, mahasiswa PPG Batch 2 Pendidikan Agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, guru pendidikan Agama Islam SD Negeri Woro Kecamatan Kepoh Baru Kabupaten Bojonegoro pada hari ini tanggal 29 Januari tahun 2025 atau hari Selasa akan membuat video pembelajaran dengan tema indahnya sholat berjamaah menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, Pak Wakid ingin mengecek kesiapan kalian, semangat kalian untuk belajar pada pagi hari ini ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Kurang semangat. Coba yang lebih semangat lagi ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, saman bilang pagi. Semangat pagi. Pagi. Ulangi satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Pak Wakid ingin mengabsen kalian ya. Tolong dijawab dengan keras. Aliando hadir? Kafa hadir? Hafid hadir? Iman? Malika? Risma? Sebelumnya Pak Wakid ingin mengecek kerapian kalian. Dicek pakaiannya, yang laki-laki apakah sudah dimasukkan semua? Bajunya dimasukkan semuanya? Sudah rapi. Kalau sudah rapi, seperti biasanya kegiatan untuk mengawali sebelum pelajaran kita pembiasaan membaca surat-surat pendek. Baik, juz amannya dikeluarkan nak. Juz amannya dikeluarkan. Dimulai dari surat Ad-Duha 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Anak-anak hebat semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak hebat semuanya. Buku pelajarannya dikeluarkan. Anak-anak hebat,
buku pelajarannya dikeluarkan semuanya. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran materi pada hari ini, kira-kira ada yang ingat materi hari kemarin? Ada yang ingat nggak? Ayo, apa materi hari kemarin apa? Coba kira-kira. Nah, benar sekali ya. Pelajaran kemarin atau pertemuan kemarin kita itu membahas tentang akhlak apa akhlak? Akhlak dibagi menjadi dua, ada akhlak terpuji dan akhlak terpuji dan akhlak. Nah, ingat-ingat bahwasanya akhlak itu ada akhlak kita kepada sesama atau yang disebut dengan hablu minan nas dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita kemarin membahas tentang akhlak terpuji, yakni hormat, patuh kepada orang tua dan guru dan menghormati kepada sesama, pada hari ini kita akan membahas tentang apa, Nak? Dilihat tentang apa kira-kira? Materi kita hari ini indahnya sholat berjamaah. Ulangi lagi tentang apa? Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu sholat berjamaah? Sholat jamaah. Nah, anak-anak bawa gadget, bawa HP. Silakan gadgetnya dikeluarkan semuanya. HP-nya dikeluarkan semuanya. Nah, kira-kira HP-nya ada paketannya enggak? Ada paketannya enggak? Nah, sebelum materi, apa tadi materinya? Indahnya sholat berjamaah. Pak Wahid ingin mengetahui kemampuan kalian atau pemahaman kalian terkait materi pada pagi hari ini. Nanti anak-anak mengerjakan soalnya tidak banyak ya. Anak-anak mengerjakan soal di aplikasi di handphone atau di gadget, yaitu aplikasinya Quizzes. Namun caranya bagaimana? Anak-anak nanti men-scan barcode ini. Ketika kalian sudah men-scan barcode ini, nanti anak-anak akan bisa masuk link aplikasi Quizzes. Coba sekarang di-scan. Ya. Bisa nggak kira-kira? Atau maju Nevi sini, Nak. Nah, Nevi sini, coba. Nah, dari sini di-scan. Nah, ben kelihatan. Ya, sudah Nep ya. Oh, Nevi sudah. Silakan dikerjakan soalnya. Soalnya tidak banyak, silakan anak-anak mengerjakan soal. Nah, nggak boleh contohan. Nggak boleh contohan. Tidak boleh mencontek temennya. Dikirim, dipencet kirim. Jangan lupa dipencet kirim. Sudah ya? Sudah. Kalau begitu, handphonenya atau gadgetnya dimasukkan tas kembali. Masukkan ya. Nah, jadi itu untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian ya, terkait materi pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni tujuan pembelajaran yang pertama adalah nanti diharapkan siswa dapat memahami ketentuan sholat berjamaah. Itu adalah tujuan pelajaran yang pertama ya, yakni memahami ketentuan sholat berjamaah. Dalam arti nanti adalah hadis tentang sholat berjamaah. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat memahami syarat sah sholat
berjamaah. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, yang pertama, coba semuanya menghadap ke depan. Halo. Hai. Halo, hai. Tepuk semangat. Semangat. Coba silahkan dilihat layar ke depan. Nah, anak-anak, di depan ini ada hadis tentang sholat berjamaah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Bukhari Muslim, ya, yang berbunyi, sholatul jama'ata afdola min sholatil fadhi sab'i wal isrin darajat. Bahwasanya sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Itu adalah fadilah sholat berjamaah. Kira-kira menarik apa tidak? Karena jika sholat sendirian itu pahalanya atau ganjarannya cuma berapa, nak? Kalau sholat jamaah berapa? 27 Namun sebelum Pak Wahid nanti memberikan pemahaman yang lebih mendalam, anak-anak nanti akan Pak Wahid lihatkan video, ya, terkait materi sholat berjamaah ini. Oke? Nanti anak-anak fahami atau saksikan, amati videonya. Anak-anak, itu tadi tayangan video terkait materi kita yang tentang sholat berjamaah. Bentar. Ya. Bahwasanya tadi di video ada tayangan apa? Kira-kira? Apa yang keras? Apa tuh? Tentang apa? Kira-kira tadi tayangan video apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat dari video? Bagaimana Mas Iman kira-kira? Cara sholat berjamaah bila tertinggal. Apa? Cara sholat berjamaah bila tertinggal. Cara sholat berjamaah ketika kita tertinggal. Jadi sholat berjamaah itu juga ada tata caranya ketika kalian tertinggal atau tidak. Oke, coba sekarang lihat ke depan semuanya anak-anakku yang hebat, anak-anak hebat. Ya, pengertian sholat. Ini, sebelum kita membahas lebih mendalam terkait sholat berjamaah, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Sholat menurut bahasa artinya adalah doa. Sholat menurut istilah merupakan suatu ibadah yang terdiri dari atas ucapan-ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Bagaimana? Allahu Akbar. Diakhiri dengan apa, nak? Salam. Itu secara Nah, jadi suatu ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan atau Jadi ketika sholat, setiap gerakan itu pasti ada doa atau ada ucapan-ucapannya dan perbuatan. Jadi ada doanya ketika kita melakukan gerakan-gerakan tertentu yang dimulai dari apa, nak? Takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Pinter. Nah, sekarang pengertian sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama.
Dipimpin oleh siapa biasanya? Oleh berarti kalau sholat berjamaah ada. Yang kedua ada. Berarti kira-kira minimal berapa orang? Dua. Ada imamnya, ada makmumnya. Yang kedua, sholat munfarid atau sholat yang dilakukan secara sendiri. Pinter. Yang selanjutnya, syaratnya. Nah, sekarang syaratnya apa? Yang pertama ada imam atau pemimpin sholat. Yang kedua apa? Atau pengikut. Yang ketiga, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau sholat berjamaah itu dikerjakan dalam satu majelis atau satu misalnya imamnya di sini, makmumnya di kantor sana. Boleh apa tidak, Nak? Tidak, Bu. Harus satu apa satu majelis? Satu tempat. Karena apa? Nanti harus terlihat suaranya imam harus Kalau imamnya di sini, makmumnya di kantor, kan imamnya tidak terlihat. Suara imam juga tidak Nah, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Katakanlah contohnya imamnya sholat zuhur, maka makmumnya juga sholat jadi sesuai sholatnya imam, maksudnya seperti itu. Yang selanjutnya, syarat-syarat sebagai imam. Jadi menjadi seorang imam itu ada syaratnya. Ya, jadi seorang imam atau seorang pemimpin ada syaratnya. Pemimpin apa saja itu ada syarat-syarat. Jadi pemimpin apa wae apa saja itu ada syaratnya. Termasuk menjadi seorang imam juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, Pak Wahid menulis di sini, orang yang lebih dalam ilmu agamanya harus ngerti ilmu agamanya harus baik, harus banyak, luweh ngerti, luweh paham. Jadi seorang imam harus paham dan lebih fasih bacaan Al-Quran serta bacaan hafalannya. Sekarang umpama ini anak-anak cowok ini mau sholat berjamaah, kira-kira yang pantas dijadikan imam siapa? Ya harus dicari dulu kira-kira dari anak-anak ini yang lebih paham ilmu agamanya siapa. Terus yang kedua, yang lebih fasih bacaan sholatnya siapa. Yang kedua, memahami hukum-hukum sholat. Hukum sholat itu ada syarat-syarat sholat, syarat rukun-rukun sholat, terus hal-hal yang membatalkan sholat, sunnah-sunnahnya apa saja, itu harus paham. Yang ketiga ada apa? Memiliki akhlakmu. Namanya pemimpin, ya kudu duweni atau memiliki akhlak yang lebih pemimpin apa saja termasuk di dalam sholat konteksnya. Bersedia menjadi imam dalam arti tidak karena dipaksa. Nah, apa sholat berjamaah ayel-ayelan, kamu saja yang jadi imam, kamu saja. Nah, tidak boleh seperti itu ya, harus bersedia, nggak boleh terpaksa. Nah, ini yang terakhir diperhatikan, imam laki-laki bisa menjadi atau memimpin jamaah laki-laki dan perempuan. Kalau orang laki-laki itu boleh menjadi imamnya laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu hanya boleh menjadi imamnya perempuan. Nggak boleh cewek kok ngimami cowok. Ya harus cowok ngimami cewek kok dibalik, nggak boleh. Nah, itulah perbedaannya. Nek laki-laki bisa menjadi pemimpin jamaah laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan hanya boleh menjadi imam jamaah perempuan. Yang selanjutnya, nah sunnah untuk dikerjakan imam, sunnahnya apa adalah
menertibkan shaf makmum sebelum sholat dimulai. Nah, ini biasanya yang dilakukan Pak Wahid. Ya, ketika sholat mau dimulai, Pak Wahid kan bilang toh, luruskan shaf barisan. Pak Wahid bilang seperti itu biasanya kalau jadi imam itu. Nah, itu adalah sunnah. Oleh karenanya Pak Wahid lakukan. Luruskan shafnya, Pak Wahid nengok ke belakang dulu, baru dimulai. Memperhatikan kondisi imam. Nah, biasanya Pak Wahid ini nengok kalian ketika jamaah zuhur, ya zuhur. Biasanya Pak Wahid nengok kalian apakah sudah rapi atau masih rame, ditertibkan dulu. Terus meringankan sholat. Nah, ini kalau kamu jadi imam, disunahkan untuk meringankan sholat. Nek kamu jadi imam, lihat situasi dan kondisi sapa sing diimami. Nek sing diimami wong sepuh-sepuh, wong tuwek-tuwek ngono kae, gitu. Kamu bacaannya jangan panjang-panjang. Ngimami sing diwaca bacaan-bacaan yang panjang wis ala kadarnya. Surat yang pendek-pendek saja nggak apa-apa. Aja surat panjang kamu baca. Ya, sakno imami, sakno makmumi, ya. Kok sholat suwi tenan lah, enggak seperti itu, ya. Lebih baik kita menggunakan surat-surat pendek, ya, menyesuaikan jamaahnya, lihat situasi dan kondisi. Kalau makmumnya orangnya seger-seger, dibacakan lama nggak apa-apa. Menyaringkan takbiratul ihram setelah selesai sholat menghadap ke arah makmum, ini sunnah daripada yang dikerjakan imam. Syarat-syarat makmum. Nah, syarat-syarat makmum yang pertama berniat mengikuti imam, ya. Yang kedua, tidak mendahului gerakan imam. Yang ketiga, berada di belakang imam dalam satu majelis. Yang ketiga, yang selanjutnya tidak bermakmum pada imam yang batal sholatnya. Halo. Coba jangan bersender di meja, ayo. Tapo semangat. Semangat. Dah anak-anakku semuanya. Selanjutnya, ya, setelah anak-anak tadi mengamati video, ya, habis mengamati video, Pak Wahid memberikan penjelasan. Selanjutnya Pak Wahid akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Pak Wahid akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok 1 ada saudara Nabi, terus siapa namanya, Iman, terus Ando, kelompok 1. Kelompok 2 ada Hafid, ada Reza, ada Kafa, ada Putra. Nah, terus kelompok 3 ini semua. Paham? Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya apa? Coba dilihat sekarang ke depan. Nah, jadi Bapak nanti akan membagikan ini. Kira-kira gambar apa ini? Nah, ini ada banyak. Ada gerakan-gerakan sholat. Ya, gerakan-gerakan sholat ini Pak Wahid acak ini, ya. Pak Wahid acak. Nanti silahkan digunting. Digunting sesuai dengan polanya. Ya, digunting sesuai dengan apa? Polanya digunting. Setelah itu, ya, karena di sini terdiri dari gerakan-gerakan sholat, terus bacaan-bacaannya, nama-namanya, itu sampean guntingi. Ya. Setelah diguntingi nanti ditempel di kertas karton ini, diurutkan, paham? Coba Pak Wahid ingin dengar semua, kalian semuanya, paham apa tidak? Paham. Baik, saya bagikan.
semangat. 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 Apakah anak-anak sudah selesai semuanya? Oke, kalau begitu habis ini maju satu kelompok ya. Ketika kelompok lain maju, yang lainnya harus menyimak. Ya. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 1 dari kelompoknya Mas Iman. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, ini adalah hasil, kita lihat apakah sudah benar atau ada yang salah kira-kira ya. Coba langsung yang memimpin presentasi siapa? Mas Iman, pakai mic-nya enggak apa-apa, dipegang mic-nya. Nah, oke. Salam dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Oke, langsung diterangkan saja mungkin. Oh, oke. Sholatnya dimulai dari apa sampai apa? Coba. Gerakan sholat dimulai dari takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Membaca surat Al-Fatihah tiap-tiap rakaat. Lalu ruku, lalu i'tidal, berdiri setelah ruku. Lalu sujud, lalu tasyahud awal atau akhir, yang terakhir salam. Yang terakhir salam. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, ini sudah bagus ya. Sudah sangat bagus sekali. Nanti mungkin ini ngelemnya kurang rapi ya, dirapikan lagi ya. Silakan dirapikan lagi ya ngelemnya. Yang selanjutnya kelompok 2. Mas Kafa dan kawan-kawan, kelompok 2 selanjutnya. Ya, awas. Kelompok 2. Yang akan presentasi siapa? Oke, gini, berarti Mas Kafa di sini, Mas. Di sini. Agar bisa melihat, bisa menerangkan. Nah, sambil melihat. Ya, wes. Dari kelompok berapa? 2. Coba dipegang saja, nggak apa-apa mic-nya. Ayo, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari kelompok 2. Ya. Yang pertama ada niat. Niat yang mana, Mas? Ini. Oke, terus selanjutnya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga ruku. Yang keempat sujud. Yang kelima tasyahud awal atau akhir. Yang keenam salam. Yang keenam Salam. Apakah sudah benar kira-kira? Sudah benar. Benar kira-kira? Oke, ini nanti dirapikan lagi ya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Yes. Yang lainnya menyimak, kelompok lain menyimak. Kelompok berapa ini? 3 yang akan jadi juru bicaranya siapa? Risma, saudara Rizka ya. Oke. Silahkan diterangkan. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menerangkan hasil dari kelompok 3. Dimulai gerakan sholat. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. 4. Ruku. 5. I'tidal,
atau berdiri setelah ruku. 5. Sujud. 6. Duduk di antara dua sujud. 7. Salam. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Kelompok 3 luar biasa, tepuk tangan ya. Boleh kembali. Oke. Halo. Oke, anak-anak ya. Luar biasa hasil dari tugas kelompok kalian. Ya, tadi anak-anak saya lihat semuanya berpartisipasi, ada yang mengurutkan, ada yang bagian gunting, ada yang bagian mengurutkan, luar biasa ya. Itu namanya kalian bekerja sama. Ya anak-anak, kita sampai di penghujung materi, yakni kita akan menyimpulkan ya. Kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini ya. Kesimpulannya apa tadi? Bahwasanya fadilah daripada sholat berjamaah itu 27 kali dibandingkan sholat sendiri. Nek sampean sholat sendirian ganjarannya cuma 1, kalau sholat bersama-sama akan mendapatkan 27 derajat. Bahwasanya sholat berjamaah itu akan menguatkan ukhuwah Islamiyah atau tali persaudaraan sesama meningkatkan solidaritas sosial, melatih kedisiplinan dan kepemimpinan, dan mengajarkan kesetaraan dan persatuan. Nah, itu adalah kesimpulan materi kita, yakni materi tentang sholat berjamaah. Selanjutnya, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran pada hari ini? Bagaimana kira-kira? Dijawab dengan kompak, bagaimana perasaan? Senang. Mungkin ada yang lain perasaannya? Semuanya senang? Senang. Berarti pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan ya. Baik, selanjutnya kita tutup pelajaran pada hari ini ya. Kita tutup pelajaran pada hari ini. Sebelumnya Pak Wahid ingin mengingatkan kalian di rumah jangan lupa belajar dan dikerjakan ya. Itu ada tugas di halaman 50, jangan lupa di rumah dikerja dan jangan lupa harus selesai. Ya, dikerjakan di rumah harus selesai. Nggak boleh dikerjakan di sekolah. Baik, itu bisa hasil kerjanya nanti bisa ditempel di dinding kelas kita ini ya. Ya, selanjutnya itu silakan berkemas-kemas semuanya ya. Bukunya dimasukkan di dalam tas. Bukunya dimasukkan di dalam tas. Bukunya dimasukkan dalam tas. Silahkan nanti ketua kelas dipimpin berdoa bersama. Guntingnya mana? Dah. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Jangan tetap semangat, jangan lupa di rumah selalu belajar, juga sholatnya juga dijalankan yang waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.